Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini kita akan mengenalkan cara pembuatan template menggunakan artikel storyline. Namun sebelum kita masuk ke pembuatan template, terlebih dahulu akan saya perlihatkan dulu apa yang sudah kita siapkan, yaitu kita sudah menyiapkan berupa aset media. Jadi aset media ini, adalah yang sudah kita siapkan, yaitu berbagai macam background, kemudian frame, baik itu dari frame materi, menu utama, evaluasi, profil pustaka, kemudian ada logo MGMB, kemudian ada tombol back, tombol next, tombol home, tombol exit, dan juga tombol untuk di menu utama, yaitu tombol materi, tombol evaluasi, tombol pustaka, sama tombol profil. Jadi kita nanti akan membuat template pertama. Jadi template ini bisa kita manfaatkan untuk pembuatan berbagai media pembelajaran menggunakan articulate storyline. Kemudian saya perlihatkan dulu untuk model yang akan kita buat, yaitu nanti alurnya. Jadi alurnya itu yang pertama nanti ada tunes atau untuk cover ini nanti untuk judul. Ini saya misalkan judulnya adalah Cahaya dan Optik, kemudian disusun list penyusun sama instansi. Kemudian berikutnya adalah menu utama. Menu utama ini berisi tombol-tombol yang akan kita gunakan untuk melakukan link ke menu materi, menu evaluasi, kemudian menu pustaka, sama profil. Kemudian sheet berikutnya adalah materi. Jadi kita nanti akan buat materi, ini masih kosong di sini. Untuk halaman pertama dari materi adalah biasanya menu materi. Kalau memang dalam satu materi itu terdiri dari beberapa sub pokok bahasan. Kemudian selanjutnya adalah nanti evaluasi. Jadi akan membuat evaluasi. Kemudian pustaka nanti digunakan untuk tempat kita menuliskan daftar pustaka. Kemudian berikutnya adalah profil. Nah, profil ini kita sebagai penyusun. Jadi identitas kita, sama kalau bisa kasih foto kita. Kalau dilihat dari flowchartnya seperti ini. Jadi ada tune, kemudian masuk ke menu utama. Nah, menu utama ini nanti akan diarahkan ke evaluasi, ke menu materi, profil, dan pustaka. Seperti itu. Oke, untuk memulainya, kita akan memulai pelajarannya. Silahkan Ibu. Ketika awal kita masih dalam bentuk kosong seperti ini. Jadi ketika masuk pertama kali dalam articulate storyline, itu akan dihadapkan dengan scene kecil ini. Ini masih satu scene. Kemudian kita tadi membutuhkan untuk cover, menu utama, kemudian materi, evaluasi, sampai ke pustaka. Maka kita bikin beberapa scene. Yang pertama, scene ini kita rename dulu. Jadi ini bisa kita rename. Ini kita rename. Ini adalah untuk cover atau judul. Judulnya.
Kemudian kita tambah scene berikutnya dengan cara klik kanan pada scene yang sudah muncul ini. Kita klik new sign, kemudian kita rename. Ini untuk menu utama. Kemudian kita tambahkan lagi scene-nya. Kita rename. Dari menu utama tadi adalah ini materi. Kemudian kita tambahkan lagi scene-nya. Kita rename. Judul, menu utama, materi, ini jadi evaluasi. Kemudian kita tambahkan profile. Kita tambahkan pustaka. Kita rename. Dan juga profil. Kemudian untuk nama slide-nya juga kita ganti. Jadi di sini ada ini yang bagian atas itu adalah scene, kemudian di bagian bawah slide ini adalah nama slide. Kita rename slide-nya. Jadi kita klik rename ini pada slide-nya. Tujuannya nanti ketika kita mau membuat link, kita karena langsung menuju ke slide, bisa ke slide atau ke sini. Kemudian di menu utama juga kita ganti ke menu utama. Kemudian untuk slide di materi, kita klik juga materi. Kemudian untuk slide evaluasi, jadi semua kita ganti nama slide-nya. Tujuannya biar memudahkan saat kita nanti membuat link satu slide ke slide berikutnya, slide yang lain. Oke. Nah, ini rancangan desain awalnya. Kalau kita lihat seperti ini, dari menu utama itu akan kita linkkan ke empat bagian atau ke 4 scene. Yang pertama adalah kita linkkan ke materi, kemudian ke evaluasi, kemudian ke pustaka, dan ke profil. Seperti itu. Kita preview. Wah, ini akan muncul tampilan preview seperti ini kalau di Articulate Storyline. Tadi ada batas menu, kemudian judul, dan ini ada preview, ada next, ini sudah ada judulnya. Ini adalah defaultnya. Bagaimana cara menghilangkan untuk bagian dari tampilan default untuk preview Articulate Storyline, baik itu menu, kemudian judul, sound, resource, maka kita bisa melakukannya, men-settingnya pada playernya. Jadi di bagian ini menu home itu ada bagian player. Dan player ini kita klik. Kemudian untuk bagian propertiesnya kita bisa menghilangkan dari bagian default untuk preview storyline di playernya, yaitu dengan cara menghilangkan centang pada resource. Resource-nya sudah hilang. Kemudian bagian menu, oke, menu ini juga sudah hilang. Kemudian title, judul, ini
judulnya kita hilangkan, kemudian volume dan caption. Captionnya udah hilang semua. Bagaimana untuk menghilangkan preview dan next di default ini? Jadi untuk menghilangkan preview dan next pada bagian default, maka kita lakukan dengan cara pada bagian properties masing-masing slide. Jadi masing-masing slide kita atur. Yang pertama dengan cara mengklik pada judul, kemudian dilihat propertiesnya itu ada slide navigasi. Itu kita hilangkan tombolnya maupun perintahnya. Seperti ini. Kemudian di bagian ini juga sama. Semua kita hilangkan. Bagian di slide navigasinya. Kemudian bagian materi juga kita hilangkan. Kemudian untuk evaluasi kita hilangkan juga. Kemudian pustaka semua kita hilangkan bagian navigasinya, karena nanti akan kita buat navigasi sendiri menggunakan tombol yang sudah kita siapkan asetnya. Nah ini sehingga ketika kita preview maka sudah tampilan seperti ini. Nah, kemudian selain itu kita atur biar nanti preview yang kita lihat itu besar atau full screen, maka kita juga mengaturnya lewat player ini. Kita atur dulu biar full screen menggunakan ini pada bagian other. Ini kita klik. Kemudian untuk browser size-nya ini kita resize browser to fill screen. Nah ini biar nanti bisa full. Kemudian untuk playernya, size playernya ini scale player to fill browser Windows. Ini biar menyesuaikan. Nah ini kita klik ini. Ini kemudian oke. Sehingga nanti ketika di preview ini nanti akan lebih besar. Kemudian kita akan lanjutkan ke membuat template-nya atau memasang background dan tombol. Maka kita cek dulu desain atau ukuran desainnya. Jadi story size-nya berapa? Oke, kita pakai yang ukuran 16:9 karena yang sering kita manfaatkan di HP kita maupun HP siswa. Itu banyakannya sekarang yang di pasaran itu 16:9. Kita akan melanjutkan untuk pembuatan template-nya. Jadi untuk membuat template kita menggunakan fasilitas dari Articulate Storyline, yaitu menggunakan Slide Master. Untuk masuk ke Slide Master, kita klik dulu menu View. Kemudian dari menu View dilanjutkan ke bagian View sini ada Slide Master. Jadi ini kita klik Slide Master. Jadi tampilan Slide Master untuk Articulate Storyline itu mirip sekali dengan PowerPoint. Jadi bagian pertama ini yang paling besar, ini biasa kita nanti akan kita gunakan untuk pembuatan untuk background, pengaturan background. Jadi kita hapus saja untuk teksnya, bagian teks. Kemudian ini kita hapus semua. Jadi nanti kita pengaturan teksnya secara manual. Oke, ini kita buat kosong semua. Jadi yang bagian pertama ini adalah masternya. Ini untuk background, kita lakukan insert, kemudian picture, kita cari asetnya. Kita pilih aset. Di sini backgroundnya macam-macam, boleh dipilih. Saya menggunakan background pertama dan saya open seperti ini. Maka seluruh bagian di bawahnya ini sudah akan backgroundnya sudah akan berubah. Oke. Kemudian bagian pertama ini akan kita gunakan untuk judul kosong saja.
Di bagian yang kedua ini akan kita gunakan untuk menu utama. Maka kita tambahkan gambar frame menu utama melalui insert, kemudian picture, kita pilih frame menu utama. Nah, seperti ini jadinya. Caranya bisa kita kecilkan seperti ini. Ini menu utama. Kemudian slide di slide master yang kecil berikutnya. Ini kita kasih frame untuk materi. Jadi insert, kemudian frame materi, open, oke, udah masuk desainnya. Kemudian di bagian ketiga kita insert, evaluasi, frame evaluasi. Ini. Kemudian bagian berikutnya kita klik, kemudian insert, picture, frame pustaka. Kemudian bagian selanjutnya ini kita kasih insert, picture, profile. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah ada, oh ya, ini ada pustaka, menu pustaka dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan logo. Logo kita masukkan biar bisa digunakan di semua slide ini. Di slide master kita masukkan di bagian pertama. Dan ini kita kasih logo MGMB. Ini dengan cara insert picture, kemudian kita klik logo ini, logo MGMB, kita masukkan di bagian atas. Oke, nah ini di masing-masing slide tadi sudah akan muncul otomatis. Kemudian kita kasih juga tombol ini, tombol untuk menuju keluar maupun menuju ke home. Jadi di pojok ini kita kasih, enggak, di masing-masing slide utama ini kita kasih tombol home dan close dengan cara insert, kemudian picture, kemudian kita klik home, tombol home. Oke, kita kasih pojok bawah. Kemudian kita ambil lagi, insert lagi ke tombol exit. Oke, kita kasih bawah, kita atur. Setelah ini kita ambil, maka kita atur posisinya dengan menggunakan line rata. Oke, sip. Kemudian untuk tombol home ini kita kasih perintah. Jadi nanti ketika kita klik tombol home ini akan menuju ke menu utama dengan cara klik dulu tombol home. Kemudian kita untuk articulate storyline, untuk linknya kita atur menggunakan trigger ini. Trigger, kita klik create a new trigger, kemudian ini ada jump to scene, artinya dia melompat ke scene. Kemudian scene-nya apa namanya, ini bisa juga frame. Nah, ini ketika kita klik seperti ini ada berbagai macam perintah. Oke, kita klik scene-nya apa, ini akan muncul nama-nama scene yang ada. Jadi kita klik yang menu utama, kemudian oke. Demikian juga untuk tombol close-nya. Tombol close kita kasih perintah, kita kasih diklik dulu, kemudian new trigger ini. Nah, jump to scene-nya ini kita ganti,
ini exit course atau keluar dari media yang kita buat. Kalau sudah oke. Nah, jadi untuk tombol home sama exit sudah ada perintahnya. Ini kita copy. Jadi dua-duanya kita aktifkan semuanya. Kita copy. Kemudian kita paste di bagian materi. Paste. Di bagian evaluasi sama. Kemudian bagian pustaka sama di bagian profil, sehingga semua scene yang kita bikin atau kita buat itu nanti kita arahkan menuju ke menu utama. Sudah ada perintahnya semua. Kalau ini sudah selesai, kita keluar dari bagian slide master dengan cara klik slide masternya, kemudian klik close master view. Oke, ini sudah ada backgroundnya semua. Kalau tadi waktu awal belum ada backgroundnya, ini sudah ada backgroundnya semua. Tinggal kita sesuaikan. Untuk menyesuaikannya, jadi kita akan menyesuaikan dari bagian judul untuk backgroundnya. Nah, ini kan judulnya masih punya pustaka. Pustaka ini dengan cara diklik kanan, kemudian apply layout, kita lihat title ini untuk judulnya ini. Kemudian untuk menu utama ini masih juga punyanya pustaka. Kita lihat, kita ganti ke ini bagian menu utama. Kemudian untuk materi sama, kita ganti punyanya materi. Kemudian untuk evaluasi, kita lihat untuk evaluasi. Oke, kita sesuai. Pustaka sama, kita arahkan ke pustaka. Oh, sudah. Profil kita ganti layoutnya ke profil. Oke, ini sebenarnya sudah selesai semua. Bagian profil ke profil, pustaka. Jadi kita lihat pustaka, evaluasi, materi, maupun menu utama. Ini sudah semua oke. Kemudian untuk kita lanjutkan lagi, coba kita preview. Oke, di bagian judul ini belum ada tombol neck. Untuk melanjutkan ke menu utama kita tambahkan untuk tombol necknya. Jadi di bagian judul kita tambahkan satu tombol neck dengan cara insert, kemudian picture. Kita lihat ini sudah saya siapkan tombol neck, diklik, kemudian kita pasang. Oke, ini tombol lanjut, bisa dikasih tengah, samping seperti ini, atau bawah juga boleh, tengah aja ya, tengah. Oke, kita lihat apakah bisa dari tombol bagian judul ke menu utama. Kita lihat menggunakan preview. Oke, dari preview. Oh iya, ini tombolnya belum kita kasih perintah. Kita kasih perintah dulu dengan cara diklikkan tombolnya, kemudian klik pada triggernya, create a trigger. Kemudian ini tadi karena exit course kita rubah ke jump to scene. Ini bagian next scene ini kita pilihkan langsung ke menu utama, kemudian oke. Coba kita preview.
Ini ketika di preview kita klik tombol next ini akan masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ini nanti akan kita kasih tombol-tombol menuju menu materi, evaluasi, pustaka maupun profil. Maka kita ambilkan menu-menu tersebut. Ini kalau belum bisa ke menu lainnya, kita close. Jadi ini masuk, pilih scene menu utama. Ini kita kasih 4 tombol. Kita ambilkan dari aset yang sudah saya siapkan. Insert, kemudian ini diambil saja evaluasi materi, profil, dan pustaka dengan cara diklik, kemudian tekan tombol kontrolnya, jangan dilepas, dan menu-menu yang lainnya yang diinginkan, sehingga bisa 4 tombol untuk masing-masing menu bisa kita ambil semuanya. Kemudian klik open, ini sudah ambil di sini. Nah, ini tinggal kita geser. Oke, ini untuk materi, evaluasi, kemudian pustaka sama profil. Atur rata kanan, rata kiri, senternya. Oke, menggunakan ini kita atur. Oke, sudah. Coba kita preview. Oke, saat di preview. Oke, ini sudah ke menu utama. Bisakah? Ternyata nggak bisa. Kita keluarkan. Ini kita kasih masing-masing tombol perintah menuju ke menunya masing-masing. Jadi untuk tombol materi, ini kita perintah menuju ke scene materi. Oke, kemudian evaluasi kita tambahkan ke scene evaluasi. Untuk pustaka kita tambahkan ke scene pustaka, dan untuk profil kita tambahkan scene-nya profil. Oke, ini sudah kita kasih perintah semuanya. Coba kita jalankan melalui preview. Oke, ini sudah kita jalankan melalui preview. Kita next. Kemudian di sini ada 4 tombol ini. Kalau kita klik tombol materi, maka dia akan menuju menu materi. Kalau kita klik tombol evaluasi, dia masuk ke evaluasi. Klik pustaka, masuk ke pustaka. Kita klik profil, dia masuk ke profil. Oke, seperti itu. Jadi ini template 1 sudah siap digunakan. Jadi template 1 sudah selesai. Kalau kita lihat flowchart yang sudah dibuat seperti ini jadinya. Dari judul, menu utama, kemudian jadi ke masing-masing bagiannya ada evaluasi, materi, profil, dan pustaka. Jadi alur programnya seperti itu. Oke, setelah selesai template ini, jangan lupa untuk menyimpan template. Kita kasih nama template MGMP. Oke, template MGMP, kemudian saya save, saya simpan. Berarti template 1 sudah selesai. Bagi teman-teman yang ingin membuat template 2 tanpa susah-susah, tanpa bersusah untuk membuat dari awal, kita tinggal mengganti backgroundnya. Caranya adalah dengan kita masuk ke slide master, kemudian background kita ganti. Di sini backgroundnya ini warna hijau, kita ganti. Saya ingin mengganti dengan
background yang lainnya. Ini saya ganti coba dengan background 2, saya coba dan open seperti ini. Ini kita kirim ke bawah, send to back agar logo RGB muncul seperti ini, sehingga ketika ini saya keluarkan dari slide masternya, ini medianya sudah siap jadi. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita menggunakan, ini sudah akan berubah. Ini kita simpan lagi, save as template 2. Nah, seperti itu, sehingga ini bisa kita rubah dengan, mau dirubah lagi kita masuk ke view, slide master, kemudian untuk background di slide master kita ganti, insert, misalkan ini background 6, oke, open, ini kemudian saya keluarkan. Nah, ini sudah jadi. Oh ya, ini logonya belum muncul. Kita kembali ke slide master. Ini kita send to back. Format send to back. Dimunculkan. Oke, kita keluarkan slide masternya. Ini sudah jadi template yang ketiga. Begitu seterusnya teman-teman, nanti bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini set ketiga sudah oke. Ketika kita jalankan atau kita preview, maka sudah akan berubah. Nah, ini tampilannya sudah lebih atau elegan. Ini sesuai dengan background yang kita siapkan. Jadi dengan background 10 bisa bikin 10 template dan seterusnya. Oke teman-teman, untuk materi tentang pembuatan template sudah selesai. Selamat mencoba dan nanti kita lanjutkan pada materi yang lainnya. Terima kasih.